Wah, mantap kan? 15,64%. Wah, kalau seandainya naruh duit 100 juta berarti 15 jutaan dapat. Kalau 1 miliar 150 jutaan dapat dalam waktu singkat. Wah, keren. Namun ini ada yang aneh nih guys. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri sini, Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi kita di Aryo Berdikari. Nah, kali ini kita akan membuat eksperimen test case. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk membeli beberapa saham, 1 atau 2 saham untuk test case kondisi pasar yang sekarang sedang terjadi. Nah, kira-kira seperti apa kondisi saham itu, apakah dia naik atau turun atau cuman stagnan saja, karena ini sedang ada pergerakan yang dipicu oleh sentimen positif. Nah, kita akan cari tahu sebentar lagi. Oke, kita masuk ke kondisi real pasar saham pada hari ini, Rabu tanggal 8 April 2020. Oke, kita lihat di sini. Wah, kondisinya sedang merah. Jadi dia ada penurunan. IHSG ada penurunan 175,44 poin ya, atau 3,67%. Nah, ini bisa diduga karena memang sentimen positifnya efeknya sudah mulai mereda dan beberapa pelaku pasar sudah mulai menarik investasinya. Jadi dugaan saya sementara seperti itu. Namun kita lihat kondisi seperti apa nanti kita masuk di trading online-nya. Dan mudah-mudahan saham yang kemarin sudah dibeli tidak terlalu jatuh turunnya. Kita lihat aja. Oke, kita masuk ke pasar saham online-nya. Di sini kita mulai lihat bahwa sektor-sektor yang tadinya menguat sudah mulai turun. Jadi ini turunnya pun sudah lumayan banyak ya. Jadi ada 6% tuh beberapa saham di sektor konstruksi dan yang lain-lain. Jadi saham-saham milik BUMN yang tadinya mengalami penguatan terbatas sudah mulai menurun. Jadi memang dugaan saya bahwa pelaku pasar melakukan profit taking. Jadi selama masa-masa menguat yang terbatas tadi, banyak pelaku pasar yang memborong sahamnya. Kemudian saat-saat ini para pelaku pasar sudah mulai untuk melakukan penjualan atas saham mereka. Jadi seperti kita lihat di sini di stok sumarinya terlihat bahwa porsi dari foreign dan domestik, bahwa saham-saham yang ada di Indonesia ini beberapa dikuasai atau dibeli oleh sektor domestik. Sebetulnya ini hal yang bagus. Jadi kemarin memang penguatan itu mendorong para pemain di sektor domestik untuk membeli saham-saham BUMN terutama ya yang ada di Indonesia. Jadi sektor investor foreign atau luar negeri tidak terlalu bermain di sini. Sebagai contoh, BTPP ini kebetulan ini saham yang kemarin saya testing. Jadi kita lihat di sini porsi foreignnya hanya sekitar 7%, sedangkan sisanya
adalah porsi domestik. Jadi yang membeli lebih banyak investor domestik. Dan PTPP ini merupakan blue chip BUMN di sektor konstruksi. Jadi sentimen positifnya lebih merangsang ke pasar domestik. Oke, kita akan coba lihat heatmapnya. Nah, dari heatmap ini ketahuan memang masih ada penguatan-penguatan ya di beberapa sektor, namun overall secara garis besar posisinya sedang merah atau sedang turun. Jadi kita lihat di trade itu masih ada banyak yang masih mengalami penguatan, mining sedikit, infrastruktur juga hanya 3 saham yang bisa mengalami penguatan. Jadi memang ini adalah kondisi di mana para pelaku pasar sedang profit taking. Jadi kita lihat saja di mana posisi saham kita. Jadi sebelumnya saya sudah membeli saham PTPP, saham di sektor konstruksi sebagai test case ya. Jadi saya ingin melihat kekuatan pasar atau kondisi pasar yang sedang terjadi. Dan satu lagi juga saya membeli saham Indosat, jadi ISAT ini. Saham di sektor telekomunikasi. Memang keduanya tadi kita lihat sedang menurun semua ya. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat di sini ISAT. Kita lihat tren yang 6 bulan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sentimen positif ikut menggerakkan nilai sahamnya. Nah, di sekitar 2 hari kemarin baru mulai ada penurunan. Jadi disinilah terjadinya profit taking dari para pelaku saham. Kemudian kita lihat PTPP. Jadi memang dia kenaikannya tidak terlalu drastis, jadi volatilitasnya masih kecil, cuman dia tetap menaik. Jadi dan 2 hari terakhir baru terjadi penurunan. Oke, kita langsung aja mengecek saham kita. Wah, mantap kan, 15,64%. Wah, kalau seandainya naruh duit 100 juta berarti 15 jutaan dapat. Kalau 1 miliar 150 jutaan dapat dalam waktu singkat. Wah, keren. Jadi kita lihat yang keuntungan tertingginya berasal dari PTPP. Saya belinya 585, kemudian posisi sekarang 718 sekian, meskipun sedang mengalami penurunan ya. Kemudian yang kedua Indosat, ya tidak terlalu tinggi keuntungannya, jadi tapi masih ada profit di situ. Jadi meskipun keduanya hari ini sedang turun karena para investor sedang berlomba-lomba untuk menjual saham mereka, tapi tetap kita sudah mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita tanam beberapa hari yang lalu, karena memanfaatkan dari situasi penguatan terbatas kemarin. Namun ini ada yang aneh nih guys. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri sini tidak ada nilai bid yang muncul pada saham Indosat ini ya. Jadi adanya offer, sedangkan yang menawar, yang ngebid tidak ada sama sekali. Jadi ini fenomena yang cukup unik ya. Coba kita lihat saham PTPP dulu ya.
Nah, kondisinya sama nih, jadi tidak ada yang melakukan bidding atas saham yang ditawarkan oleh para investor. Coba kita lihat market-market yang lainnya, apakah terjadi sama. Ini Adi masih ada tapi sedikit sekali dia. Kita lihat yang lainnya. Jasa Marga kondisinya sama, tidak ada bidding atas sahamnya. Coba kita lihat perbankan ya. Di sini ada BCA. Nah, BCA ini masih rame diperdagangkan ya. Jadi banyak yang bidding dan offer. Oke, untuk Summarecon kondisinya sama, tidak ada yang melakukan bidding. Jadi ini termasuk saham konstruksi ya. Jadi kemungkinan analisa sederhananya, jadi pengamatan beberapa saham tadi. Jadi ini ada dua sisi ya. Jadi ada yang pertama, ada investor-investor yang sedang mau melakukan profit taking dengan menjual saham-saham yang sudah dibelinya kemarin-kemarin. Dan di satu sisi yang lain ada investor yang tahu bahwa ini sedang ada profit taking, jadi mereka lebih melakukan wait and see ya, jadi menunggu, tidak mau gegabah untuk membeli suatu saham, karena begitu mereka membeli pasti nilainya akan turun dan terjun bebas. Jadi kemungkinan kondisinya seperti itu. Oke, kembali ke saham saya tadi ya. Jadi meskipun saya mendapatkan profit 15,64%, nah ini saya bisa sebut sebagai profit semu karena saya tidak bisa menjual saham-saham saya. Jadi saya hanya bisa mengoffer ya, ngantri untuk menjual dengan para investor yang lain, dan tidak ada minat dari pembeli atau investor saham yang lain. Jadi kita bisa melakukan dua hal di sini. Kita bisa ngantri untuk menjual saham kita dengan para investor yang lain, atau kita menunggu saja. Jadi kita biarkan, karena ini adalah saham-saham blue chip dengan fundamental yang bagus, jadi kita biarkan saja nilai investasi kita. Nanti kalau pasar saham sudah mulai ramai lagi, nah kita baru bisa melakukan penjualan. Baik, itu saja yang bisa kita ulas kali ini. Tetap semangat, terus jaga kesehatan. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terkata, wassalamualaikum.